saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah saya ini ada 3 orang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Seperti Anda ketahui bahwa salah satu aturan di Universitas Pradita adalah bahwa dosen-dosen kami harus tandem bermitra dengan dosen-dosen atau dengan orang-orang hebat yang merupakan praktisi di Summarecon. Dan tentu saja dalam proses pembelajaran ada yang namanya evaluasi. Evaluasi dari peserta didik maupun evaluasi dari dosen pengampu mata kuliahnya. Dan Pak Medi, Pak Arif, dan Pak Agus ini terpilih sebagai dosen profesional terbaik. Setiap kali kami menyelesaikan suatu program, bapak-bapak ini dinilai oleh dosen pengampu maupun dinilai oleh mahasiswa yang menjadi peserta di kelas. Dan luar biasa, saya bisa mengatakan ini suatu best practices karena ketiga bapak-bapak ini mendapatkan nilai sempurna 4 dari skala 4. Wah, tentu saja kami sebagai Sivitas Akademika Universitas Pradita merasa sangat tersanjung, sangat bersyukur karena mendapatkan mitra-mitra para individu profesional yang hebat. Terima kasih Pak Medi. Terima kasih. Pak Arif, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Terima kasih, Bro. Satu kalimat atau satu paragraf dong, kesannya gimana ketemu sama mahasiswa Pradita dan pengalamannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof dan Pradita sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar, karena di dalam situ juga sebetulnya saya terus belajar juga sebetulnya bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita ketahui kepada mahasiswa. Artinya sebisa mungkin, sebanyak mungkin bisa diserap oleh mahasiswa. Dan memang kebetulan saya itu di Summarecon sebagai engineering, dan mata kuliah yang saya ajarkan di Pradita ini adalah bangunan, sebetulnya arsitektur lah. Jadi saya mencoba memberikan informasi atau mengajarkan bukan fungsi ya, misalnya kayak eskalator itu bukan fungsinya, tetapi value-nya. Contohnya, eskalator di posisi tertentu itu memberikan value traffic ke dalam mall. Ini kalau kita bicara mall, membuat mall trafficnya menjadi seimbang. Karena dengan eskalator selain sebagai transportasi, tapi dia juga membagi customer di dalam mall. Begitu juga dengan elevator. Kemudian lighting juga, bagaimana warna atau itu mempengaruhi dari behavior dari ke customer gitu ya. Jadi memberikan value yang lebih di bidang arsitektur. Tentunya mungkin ada hal-hal yang tidak ada di pelajaran, tapi ternyata di lapangan itu value-nya besar sekali. Dan itu kalau di konsultan arsitek itu adalah hal-hal yang sangat besar kayaknya. Nah, itulah yang saya coba sampaikan ke mereka, dan bersyukur di situ mahasiswa ternyata lebih aktif bertanya, karena mungkin hal yang baru lah buat mereka mendapatkan ilmu seperti itu. Kita kuliah apa itu Pak? Saya bangunan ya di arsitektur. Di arsitektur. Ya. Jadi yang biasanya tidak ada di teori, adanya di praktek itu Bapak sampaikan. Betul. Di industri gitu ya. Betul. Karena memang itu selalu berubah, di dalam mall juga selalu berkembang terus gitu. Ya. Pak Arif ini spesial, udah 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau 2 kali, Bro. 2 kali. Gimana Pak Arif? Luar biasa. Iya. 2 tahun nih. Ya, ini yang kedua kalinya nih saya dapat plakat. Terima kasih Prof dan juga Pradita yang memberikan kesempatan kepada saya dan juga Summarecon ya, yang ngajak saya juga untuk boleh berkontribusi dalam berbagi ilmu buat mahasiswa yang ada di Pradita. Ya. Nah, yang sangat menarik ini adalah kalau tadi Pak Medi related dengan engineering-nya, kalau saya lebih melihat bagaimana saya tuh jadi belajar berkomunikasi dengan generasi yang boleh dibilang beda jauh gitu ya. Dan pembelajaran ini juga sangat bermanfaat buat saya ini karena saya juga punya anak yang seumuran dengan saat ini mahasiswa yang saya ajar gitu. Jadi
Nah, bagaimana saya bisa mengkomunikasikan? Nah, itu satu tantangan yang menurut saya cukup luar biasa. Nah, saya juga nggak menyangka ternyata diterima dengan baik oleh mahasiswa dan dikasih nilai yang luar biasa juga, sehingga saya terima kasih dapat penghargaan ini. Nah, ini kalau dibilang secara keilmuan, saya lebih menerangkan bagaimana secara dunia industrinya, Prof, dalam kerjaan yang ada gitu. Nah, saya korelasikan dengan ilmu-ilmu yang mereka sudah dapatkan. Nah, saya juga membantu teman-teman mahasiswa ini supaya mereka tuh juga bisa mempunyai value ya, yaitu kalau setelah mereka selesai jadi mahasiswa, satu kata buat saya adalah komitmen itu sangat penting. Nah, ini yang saya sharingkan ke teman-teman mahasiswa. Ya, saya bilang teman-teman sih mahasiswa, biar saya terus terlihat muda. Ya, kalau saya bilang anak-anak itu kesannya gapnya terlalu jauh. Saya selalu panggil teman-teman ke mahasiswa. Nah, itu saya sharing ke mereka mengenai komitmen, Bro. Karena di dunia industri apapun juga komitmen mendelivery sesuatu itu sangat penting. Ya, sehingga mereka pun juga akhirnya bisa menerapkan banyak hal dalam kerja dan mereka bisa berkarya. Mata kuliah apa itu, Pak? Saya waktu itu di PWK, prodinya Prof. Cuman mata kuliahnya mengenai township and building management. Ya, kebetulan itu spesialis. Jadi kayak ngerasa punya anak banyak gitu ya, Pak? Betul, Prof. Dan mereka cukup kritis. Ya, nah saya jadi belajar lagi tuh bagaimana menyikapi dan menanggapi, tidak terkesan sebagai seorang, ya beda generasi kan pasti cara didiknya beda ya, tapi mereka bisa terima dengan baik dan akhirnya mereka mau melakukannya, Prof. Ya, bagus. Nah, itu saya merasakan sih, Prof. Malah saya juga ikut merasakan ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Ayo, semoga. Ya, mungkin pertama saya juga mengucapkan terima kasih untuk Prof dan Pradita atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga. Terus terang, kesempatan ini jadi satu wadah juga, satu pembelajaran saya juga, Pak. Selama ini memang basic saya kan bukan pengajar, tapi ternyata dengan kesempatan ini saya bisa belajar banyak dari potensi-potensi yang ada di mahasiswa. Satu hal yang sangat menarik, Pak, Prof. Jadi pada saat perkenalan, rata-rata dari semua mahasiswa itu tidak mengenal dan tidak menyukai mall. Saya juga kaget. Kok gitu? Iya. Tapi begitu kami berikan suatu gambaran tentang mall bagaimana, kemudian diberikan tugas-tugas, di luar dugaan mereka tuh ternyata mampu mengeksplor lebih dalam lagi. Di luar ekspektasi saya yang awalnya nggak suka, kami batasnya sampai situ aja paling jawabannya. Ternyata mereka masih lebih dalam dengan mau mungkin dengan keterpaksaan tapi jadi satu ketertarikan, mau mengunjungi mall-mall, kemudian mau mendalami bagaimana proses-proses pengelolaan mall itu dengan baik gitu. Mulai tenancy mix dan lain-lain. Itu satu hal yang di luar dugaan sih, Prof. Ya, dan ya satu hal yang paling menarik ya, mereka belajar sangat fun. Awal-awalnya mungkin mereka juga karena nggak suka, jadi lama-lama teman kedua, ketiga mulai happy dan mungkin enjoy ya, seperti itu. Jadi begitu kasih tugas tuh kayak saling memberikan feedback yang memberikan warna dan ilmu baru jadinya. Terutama ya tadi sampaikan Pak Arif juga, generasi saya dengan mahasiswa kan cukup jauh, dan mungkin ilmu-ilmu yang kita sampaikan juga beda point of view-nya dengan generasi sekarang. Dan itu banyak hal-hal positif yang bisa kami ambil juga untuk masukan di operasional mall juga, seperti itu sih, Prof. How to build a building tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun kota, tidak hanya mengajarkan bagaimana membangun mall, itu mudah. Tapi yang sulit adalah memberikan jiwa di dalam township itu, memberikan jiwa di dalam mall itu, memberikan jiwa di dalam building yang dibangun. Dan itulah yang akan memberikan value bagi orang yang menempatinya. Betul, Pak?